Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Samsur Rizal dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang peran penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi abad 21. Em, Menurut pengertian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi tahun 2024, penilaian tingkat kelas dipandang sebagai rangkaian kegiatan pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran di tingkat kelas untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran serta sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Selanjutnya ada dari praktisi pengukuran pendidikan. Classroom assessment adalah proses sistematis yang dilaksanakan guru di kelas untuk mendapatkan bukti-bukti belajar, baik itu formatif maupun sumatif, yang digunakan langsung untuk memberikan umpan balik dan menyesuaikan instruksi agar membantu peningkatan pembelajaran. Dari pengertian dari Dylan William dan literatur praktik formatif, penilaian formatif di kelas didefinisikan sebagai kegiatan yang membantu belajar, yakni kegiatan yang menyediakan informasi umpan balik yang dapat dipakai siswa dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selagi proses itu terjadi. Dalam kerangka ini, penilaian tingkat kelas lebih merupakan fungsi berkelanjutan daripada sekadar tes. Selanjutnya ada tinjauan praktik dan panduan implementasi. Eh, Penilaian tingkat kelas juga dikonseptualisasikan sebagai bagian dari infrastruktur instruksional, alat untuk menetapkan tujuan harian, kriteria keberhasilan, mengumpulkan bukti belajar yang sedang berkembang, dan membuat keputusan instruksional langsung dengan tujuan akhir memperkuat transfer pembelajaran dan keterampilan abad 21. Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan juga bahwa terlihat jelas bahwa penilaian tingkat kelas memegang peran penting dalam memastikan ketercapaian kompetensi abad 21. Ini menurut Agustina dan kawan-kawan, menekankan bahwa instrumen penilaian sebaiknya tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, eh, agar siswa lebih siap menghadapi tantangan nyata. Selain itu, kesesuaian instrumen dengan kurikulum dan prinsip penilaian menjadi faktor kunci. Jadi studi ini dilakukan oleh Saidah, menunjukkan bahwa meskipun instrumen penilaian pada buku guru sudah mengacu pada standar kurikulum, masih ada ketidaktepatan dalam pemilihan jenis dan aspek yang dinilai. Hal ini menandakan perlunya pengembangan instrumen yang lebih otentik, valid, dan reliabel. eh, ada juga tantangan besar masih muncul dari literasi penilaian guru. Jadi temuan ini oleh Nibbo mengungkapkan bahwa sebagian besar guru belum sepenuhnya memahami konsep penilaian berbasis kompetensi. Akibatnya penilaian di kelas cenderung berfokus pada tes teoritis. Padahal siswa sebenarnya lebih terbantu melalui metode praktikal seperti proyek, portofolio, ataupun melalui diskusi. Di sisi lain juga ada penerapan Classroom Based Assessment atau CBA terbukti memberi dampak positif. Ini menurut Lukman dan kawan-kawan menemukan bahwa CBA dapat meningkatkan motivasi belajar, hasil capaian siswa sekaligus memperbaiki praktik pengajaran. Meskipun demikian, keterbatasan waktu, beban kerja, serta kurangnya fasilitas masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk desain penilaian kompetensi yang efektif harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan berbasis konteks. Ini menurut Pramol menegaskan pentingnya penggunaan rubrik, asesmen autentik, dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya di akhir, tetapi juga sebelum dan selama proses pembelajaran. Dengan cara ini, penilaian tidak sekedar menilai hafalan, melainkan memastikan siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kelas pada dasarnya merupakan proses yang sistematis, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakannya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga mendukung seluruh rangkaian proses belajar siswa. Manfaatnya dapat memberikan umpan balik atau feedback yang segera dan relevan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kompetensi tercapai dan apa yang masih belum dan masih perlu diperbaiki. Tantangannya, masih banyak guru
yang masih cenderung menggunakan instrumen penilaian yang hanya fokus pada aspek kognitif ataupun tes tertulis dan kurangnya memfasilitasi aspek afektif dan psikomotor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.